Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan kita. Gimana, udah siap buat teman-teman dengerin cerita seru dari kita? Kali ini ceritanya datang dari Garuda Muda kita. Yap, Timnas U20 Indonesia saat ini tengah melakukan pemusatan latihan atau TC di Prancis sebagai persiapan menuju berbagai ajang internasional yang akan datang. TC ini tidak hanya menjadi ajang untuk mematangkan strategi dan fisik, tetapi juga untuk mempererat solidaritas dan semangat nasionalisme di antara para pemain muda. Keunikan dari pemusatan latihan ini adalah keterlibatan banyak pemain diaspora yang tersebar di berbagai belahan dunia yang turut serta membela Panji Merah Putih. Ya, bisa dibilang timnas muda kita sudah bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi lebih jauh lagi malah dari Sabang sampai Netherlands. Namun tetap saja keberhasilan dari timnas kita untuk menembus kancah dunia pasti bakal bikin orang lain iri kan? Contohnya ya bestie kita Vietnam dan Malaysia. Kalau kata pepatah mah, rumput tetangga biasanya sih lebih hijau. Dan itulah yang terjadi sekarang, di mana bestie-bestie kita, Malai dan Vietnam, nampaknya iri dengan timnas kita yang levelnya sudah bukan Asia lagi ya gengs, tapi sudah menembus dunia. Dan untuk itu, inilah reaksi dan komentar dari media-media bestie kita yang iri. Check it out. Timnas Indonesia belakangan sering menjadi trending topik. Bagaimana tidak? Perkembangan yang dilakukan STY pada tubuh Garuda tersebut nampaknya berhasil menarik banyak sekali perbincangan, di mana Opa Korea 1 ini memberikan dampak yang begitu signifikan di tim Garuda kita. Mulai dari membawa timnas lolos ke 16 besar Piala Asia, terus gokilnya lagi, timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia Senior dengan skuad termuda di turnamen. Tak hanya itu, di ajang Piala Asia U23, prestasi lebih gila juga kembali timnas Indonesia raih ketika tim Garuda berhasil menembus semifinal atau 4 besar Piala Asia dengan mengalahkan tim-tim raksasa Asia seperti Yordania, Australia hingga Korea Selatan yang merupakan negara asal dari pelatih timnas Indonesia Coach Shin. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah dengan banyaknya talenta muda yang siap bersinar di panggung internasional. Dengan terus mengembangkan potensi pemain muda dan dukungan penuh dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin Indonesia akan meraih lebih banyak prestasi gemilang di masa depan. Dan terbaru, gambaran skuad muda timnas Indonesia tergambar dalam ajang Toulon Cup yang akan diikuti timnas U20 kita di Prancis. Di mana dalam ajang tersebut, Garuda Muda akan bermain untuk melihat sejauh mana perkembangan dari tim besutan Coach Indra tersebut. Dari 26 pemain timnas Indonesia U20 untuk ajang Toulon Cup, 5 diantaranya adalah pemain keturunan. Kelimanya yaitu Dion Wilhelmus Eddie Marks, Tim Henry Victor Gaypans, Sam Peter Wevell, Hinoke Mauresmo Johannes, Jacob Denis Silvino, dan John Sravan. Oh iya, Toulon Cup sendiri merupakan ajang kompetisi timnas antara negara level junior atau under 20, di mana kompetisi ini juga sering disebut sebagai mini Piala Dunia Junior, dengan tim-tim dari berbagai negara kuat di dunia saling bertanding di sana. Tahun ini Toulon Cup terdiri dari 10 peserta yang dibagi jadi 2 grup. Di grup A ada Arab Saudi, Pantai Gading, Prancis, Meksiko, dan Korea Selatan. Sedangkan di grup B ada Ukraina, Indonesia, Italia, Jepang, dan Panama. Dari apa yang sudah kita lihat, tentunya masa depan timnas Indonesia ke depannya bakalan cerah dong. Dan itu pula yang membuat tetangga kita Malaysia dan Vietnam merasa iri. Dimana dengan keadaan timnas mereka yang tengah terpuruk itu, malah lihat rumput di Indonesia hijau banget. Siapa yang gak iri? Kenapa kita bilang terpuruk? Lihat saja Malaysia. Dari 5 tim yang mereka ajak bertanding, semuanya nolak tuh. Yang alhasil membuat timnas Malai akhirnya bertanding lawan tim dari klub lokal. Sangat menyedihkan. Untuk timnas Vietnam bisa dilihat sendiri bagaimana timnas Vietnam berjuang sedemikian kerasnya untuk bisa kembali ke top perform.
malah banyak kendala, mulai dari pemecatan pelatih sampai dengan masalah-masalah internal. Hal yang membuat kemunduran terjadi di dua kubu dari besti kita ini. Berkaca dari hal tersebut, kesuksesan Timnas U20 Indonesia tentu saja membuat panas rival-rival di Asia Tenggara, terutama Malaysia dan Vietnam. Kedua negara ini juga memiliki program pembinaan pemain muda yang kuat. Namun melihat kemajuan pesat Indonesia, mereka merasa perlu meningkatkan lagi usaha dan strategi mereka. Media-media di Malaysia dan Vietnam mulai memberikan perhatian lebih pada perkembangan Timnas U20 Indonesia. Ada yang memberikan pujian, namun tak sedikit juga yang merasa tertekan karena harus menghadapi tim yang semakin kuat. Seperti ulasan terbaru dari The Tao yang menuliskan artikel soal pemain Indonesia pertama Jay Itzes yang berkarir di Serie A, hingga ulasan soal para pemain keturunan atau naturalisasi dari pemain timnas yang datang tanpa dibayar sepeser pun. Jelas mereka cukup bingung, kok bisa Indonesia memiliki begitu banyak pemain keturunan yang mau bergabung dengan nasionalisme tinggi. Sedangkan dari Malaysia banyak pujian muncul dari media di sana. Salah satunya dari akun X onefootball.my yang menjelaskan tentang bagaimana timnas melakukan persiapan dengan sangat baik jelang ajang kualifikasi Piala Dunia dibandingkan timnas Malaysia. Persiapan Indonesia menjelang kelayakan Piala Dunia adalah menentang lawan lebih tinggi yaitu Tanzania. Manakala persiapan Malaysia menjelang kelayakan Piala Dunia menentang pasukan Liga Malaysia. Macam inilah apabila orang dalam FAM adalah orang yang gagal uruskan klub sendiri. Berkaca dari hal tersebut, harusnya kita bangga bahwa perkembangan sedang diusahakan dari Timnas U20, di mana persiapan sedang dilakukan oleh para pemain dari Timnas asuhan Indra Syafri tersebut. Tak hanya menghadapi lawan-lawan di level ASEAN atau Asia, tapi bahwa menghadapi lawan berlevel dunia seperti Ukraina, Italia, hingga Jepang dan Panama. Mereka adalah tim-tim langganan Piala Dunia, teman-teman, di mana kerja keras dan latihan yang diperbanyak juga akan membuat mental dan fisik dari para pemain siap untuk menghadapi laga melawan Ukraina di Toulon Cup besok. Hal itu dijelaskan oleh Coach Indra, di mana dirinya menyebut butuh adaptasi dari pemain keturunan. Latihan kali ini kami fokuskan bagaimana adaptasi 6 pemain. Tepatnya 5 pemain keturunan dengan anak-anak lama yang harus dicoba. Di antara mereka harus saling memahami taktikal atau filosofi kami. Khusus untuk 5 pemain, kami memberikan pemahaman kepada mereka, baik itu tadi dengan sesi kelas, dan ini kita simulasi taktikal kita atau game plan kami yang bisa dilakukan. Persiapan melawan Ukraina dan kami dapat informasi Ukraina tampil dengan tim Olimpiadenya dan mereka tampil dengan tim U23 mereka. Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi baik, ujar Indra Syafri, sumber bolasport.com. Nah, menarik ditunggu nih, bagaimana nasib dari timnas ditentukan oleh masa depan dari anak-anak muda kita yang sedang melakoni ajang Toulon Cup. Harapannya semoga adik-adik kita ini bisa membawa timnas menuju ke level dunia. Sudah tidak fokus lagi ke level Asia atau bahkan Piala AFF yang dibilang sangat penting itu oleh oknum yang tidak suka Indonesia berkembang. Intinya, jangan terlena akan pujian dari media dan tetap fokus pada tujuan. Karena sejatinya tujuan itu tidak akan mengkhianati usaha dan pembuktian itu akan terjadi nanti ketika Timnas U20 akan menghadapi Ukraina dengan skuad Olimpiadenya. Itu saja dan see you di berita selanjutnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.